pernah lihat asap dari halaman belakang mereka. Kemudian saya melihat ada sisa-sisa kain dan payung terbakar di atas tumpukan sampah. Hei, diam kamu! Pada penggeledahan rumah yang dilakukan polisi berikutnya ditemukan alat-alat pencurian seperti linggis, pahat, dan 3 pasang sepatu karet. Komandan, kami menemukan sejumlah racun, sian kali, prusi atau sulfat tembaga dan sejumlah bulu bambu di dalam botol. Pada tanggal 5 Desember, kedua orang itu dimasukkan ke dalam tahanan di penjara Glodok. Pengadilan itu memeriksa perkara pembunuhan Aisyah ini dimulai pada tanggal 18 Mei 1915. Perkara ini merupakan perkara sensasional dan banyak menarik perhatian khayalak ramai, terutama karena tokoh Brinkman yang pernah tersangkut dalam perkara pembunuhan Vince de Phoenix, meskipun akhirnya dinyatakan bebas dari tuntutan hukuman karena kekurangan bukti. Publik yang haus sensasi sejak pagi sudah menunggu di halaman gedung pengadilan. Mereka bersorak riuh ketika pintu-pintu dibuka, lalu berdesakan menyerbu ke dalam untuk memperoleh tempat duduk. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Mr. Nederburg dengan para hakim anggota Mr. Visser, Mr. Bergsma, dan Mr. De Pauli, serta panitera Mr. Nieuwenhuizen. Jaksa penuntut umum ialah Mr. Tromp dan pembela Mr. Freund. Seperti 2 tahun yang lalu, W.F. Gramser Brinkman duduk di bangku terdakwa dengan sangat tenang. Seorang muda yang berperawakan tinggi, wajahnya cukup tampan bersih terpelihara, pakaiannya pun sangat rapi. Dilihat sepintas, lalu tidak ada seorang pun yang akan menuduhnya sebagai pembunuh. Tetapi nyatanya ia duduk di situ untuk kedua kalinya dituduh membunuh orang. Kini kembali seorang wanita lagi. Di sebelahnya duduk Johann Emil Suffing, seorang pemuda kulit putih yang mengadu nasib di tanah jajahan. Ia duduk dengan sikap yang menunjukkan bahwa ia tidak takut menghadapi sidang pengadilan ini. Lengan kanannya diletakkan seenaknya di sandaran kursinya. Perawakannya lebih pendek daripada Brinkman, tetapi wajahnya tampak lebih muda. Hari ini, dialah yang pertama mendapat giliran diperiksa oleh sidang, walau hanya sebagai terdakwa kedua. Suffing, apakah Anda tetap pada pengakuannya yang diberikan pada pemeriksaan sebelumnya? Tanpa ragu-ragu, Suffing menjawab. Iya, pada malam peristiwa itu, saya membujuk Aisyah untuk ikut dengan saya bersama Brinkman, karena kami mau membebaskan seorang bernama Skafsma. Seorang serdadu buronan yang karena perbuatannya sedang meringkuk di dalam tahanan. Iya, saya mau mengaku kalau saya menggunakan alasan itu dipakai buat ngebohongin wanita itu. Dan juga saya sama Brinkman berjanji untuk mengakhiri hidupnya. Apalagi Aisyah ini tahu terlalu banyak tentang kehidupan kami, terutama mengenai pencurian-pencurian. Bagaimana cara Anda membunuh Aisyah? Saya mencekik leher Aisyah dan dia sendiri yang menikamkan pisau ke leher Aisyah. Terus bagaimana cara Anda melakukan pembongkaran dan pencurian? Aisyah membantu pekerjaan ini dengan bertugas sebagai penjaga. Orang keempat ialah Skafsma. Kemudian hakim ketua berpaling kepada terdakwa utama. Anda sudah mendengar apa yang baru saja dinyatakan oleh terdakwa kedua? Iya? Anda mengaku ikut serta melakukan pembunuhan atas perempuan bernama Aisyah itu? Tidak. Pada malam itu, saya memang pergi ke Taman Pekuburan Sentiong bersama Aisyah dan Suffing. Tetapi saya nggak pernah membuat perjanjian dengan Suffing untuk membunuh perempuan itu. Kita pergi bersama dalam usaha untuk membebaskan Skafsma. Tapi saya berhenti sendiri, kira-kira 30 meter dari jalan kereta api. Nah, Suffing berjalan ke arah kuburan bersama Aisyah. Dalam waktu singkat, Suffing balik bilang ke saya kalau perempuan itu gak mau meneruskan perjalanan. Jadi ya, Suffing marah dan menikam lehernya. Saya emang ikut serta dalam pembongkaran rumah serta pencurian-pencurian. Tetapi, tugas utama saya dalam operasi ya cuma berjaga-jaga atau memberikan petunjuk-petunjuk. Sidang dimulai dengan pemeriksaan Suffing sebagai terdakwa kedua, setelah Brinkman meninggalkan ruangan. Terus bagaimana kalian melakukan pencurian bersama? Iya, pada akhirnya sampai di hari tertangkapnya Skafsma, Brinkman menyarankan agar menyingkirkan saja perempuan itu, sebab dia tahu terlalu banyak. Sebelumnya, Brinkman juga sudah pernah mengajukan usul serupa, tetapi mendapat tentangan kuat dari Skafsma. Juga Suffing tidak setuju, sehingga usul Brinkman itu tidak dijalankan. Waktu Skafsma tertangkap, Brinkman kembali mendesak, terutama katanya sebab ada orang ketiga muncul. Orang itu ialah Van Biemen, serdadu KNI lain. Brinkman khawatir bahwa setelah Skafsma tertangkap,
Aisyah kembali lagi kepada Van Biemen. Dalam hal itu, besar kemungkinannya bahwa Aisyah akan membocorkan rahasia mereka bertiga. Sebab perempuan sukar menyimpan rahasia. Demikian alasannya. Brinkman mendesak terus. Sekarang tepat waktunya untuk bertindak. Emil Suving terpaksa menurut. Hakim ketua memperingatkan agar Suving memberikan keterangan sejujurnya dan kenyataan sebenarnya. Walau duduk di situ sebagai terdakwa, dia diminta agar mempunyai rasa keadilan dan kebenaran agar jangan memberikan keterangan hanya untuk mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Suving, camkanlah bahwa keterangan Anda bukan bukti akan kesalahan tertuduh pertama. Janganlah berusaha membersihkan diri dan menimpakan semua kesalahan kepada dia. Dengan begitu, dosa Anda sama sekali tidak akan menjadi lebih ringan. Apakah Anda tetap ada keterangan bahwa Brinkman lah orang yang mengusulkan pembunuhan itu? Ingat, janganlah memberatkan dia dengan sia-sia. Memang betul, Brinkman yang mengusulkan. Kalau Anda harus mengucapkan sumpah lagi, apakah Anda masih tetap mengatakan itu? Ya, tentu. Saya peringatkan lagi, jika ini sama sekali nggak penting, apakah kesalahan Brinkman diperberat dan karena itu kesalahan tertuduh sendiri tidak diperingan? Saya juga tidak minta keringanan. Saya hanya inginkan keadilan. Sebab Brinkman bertingkah seperti bajingan. Mengenai perjanjian untuk melakukan pembunuhan dan situasi yang menjurus kepada perbuatan itu. Beberapa hari sebelumnya, saya berkenalan dengan seseorang yang bernama Konings, seorang serdadu yang melarikan diri. Saya dan Brinkman bilang ke Aisyah kalau ini untuk membantu Skafsma melarikan diri, perlu dimintai bantuan orang ini. Sedangkan mereka berdua tiada yang tahu di mana Konings ini bersembunyi. Memang, mereka berdua tidak berniat menemui Konings, karena itu hanya dalih untuk mengajak Aisyah keluar rumah. Rencana pembunuhan itu kemudian dibicarakan. Tempatnya ialah kuburan Cina Sentiong yang dapat dicapai dengan menyusuri jalan kereta api dari Salemba Utan ke arah utara. Salah seorang di antara mereka akan mencekik lehernya dan lainnya akan menikam pisau. Siapa yang mencekik dan siapa yang menikam belum lagi ditentukan. Menurut Suving, yang merencanakan semuanya ialah Brinkman. Ia juga menambahkan bahwa menurut pengalamannya sendiri, cara ini yang paling tepat untuk membunuh seorang wanita. Seperti apa yang dialami pada pembunuhan Vince de Phoenix. Tapi apakah Brinkman ada sangkut pautnya dengan pembunuhan Vince de Phoenix? Ya, ia sendiri yang menceritakan kepada saya bahwa ia mencekik leher Vince de Phoenix dan bahwa seorang lain yang memukul kepalanya. Sebab itu juga ia menganggap ini cara yang terbaik untuk mencegah korban berteriak. Sesudah itu terdakwa disuruh memberi gambaran tentang perjalanan malam hari itu ke perkuburan Sentiong dari rumahnya. Jalan mencapai tempat tujuan, melewati sawah, jalan kereta api, jalan rintisan yang becek, hingga pada akhirnya sampai di pekuburan. Waktu itu Brinkman jalan di depan sekali, kemudian menyusul Aisyah. Suving paling belakang. Jalannya sangat gelap, sehingga mereka hanya bisa berjalan lambat. Tiba-tiba Brinkman berhenti, sehingga yang lain pun ikut menghentikan langkahnya. Duduk sini dulu, Aisyah. Iya, saya lihat dia duduk di sana, di atas sebuah batu nisan. Setelah beristirahat sejenak, ia mendadak berdiri lagi, memegang sapu tangannya di tangan kiri, lalu tiba-tiba mencekik Aisyah yang berdiri di samping kirinya. Lepas. Bagaimana cara Brinkman menyergap Aisyah, saya nggak bisa lihat dengan jelas karena gelap. Tanpa bersuara lagi, Aisyah jatuh telentang. Brinkman masih memeganginya erat-erat ketika membisikkan kepada Suving, Pekerjaan kita bakalan cepat selesai. Keluarin pisaunya. Sebentar, ini susah banget bukanya. Suving mengeluarkan pisaunya. Pisau itu pisau lipat tua, sehingga ia agak sulit membukanya. Ujung pisau itu sudah patah. Waktu pisau tua itu telah terbuka, Buruan, aku gak bisa menahan lagi. Saya lalu meraba dengan tangan kirinya bekas tekanan ibu jari Brinkman di leher Aisyah. Karena saya tahu kalau Brinkman tadi memencet urat nadi leher Aisyah. Setelah tempat itu ditemukan, saya menikamkan mata pisau dari kiri ke kanan. Setelah penikaman itu, Brinkman melepaskan pegangan atas tubuh yang tadinya dipeluk erat-erat. Jasad itu tergolek agak miring menyandar pada busut kubur dengan kepalanya agak tertunduk. Saya masih mendengar Aisyah mengorok sebentar setelah Brinkman melepaskan pegangannya. atas pernyataan hakim, Suving mengaku bahwa dari hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa korban masih hidup ketika ia menghujamkan pisau ke lehernya.
Fing, sekarang kita telanjangin nih perempuan. Ambil peniti-peniti emas kebaya dan anting-antingnya. Keduanya membawa pulang kebaya, sarung, dan kutang korban. Dalam proses itu, ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit imitasi teriris dan tertinggal di tempat. Juga sehelai sapu tangan berwarna merah. Seperti diketahui, pakaian korban dibawa pulang untuk kemudian dibakar dan sisanya dibuang ke tumpukan sampah. Pada sidang berikutnya, hakim kembali menanyakan kepada tertuduh Su-Fing, apakah ada perjanjian sebelumnya tentang siapa yang menikam. Tertuduh tetap pada keterangannya semula bahwa tidak ada perjanjian. Mengapa kamu yang mendapat tugas untuk menikam? Karena saya pernah cerita ke Brickman, kalau dulu di Australia, saya pernah menjadi asisten dokter dan sering menghadiri operasi-operasi. Jadi saya dianggap tahu di mana letak urat nadi korban. Apakah kepada Aisyah diberikan racun atau obat bius? Saya kira tidak. Kalau begitu ia tak akan mampu berjalan sejauh itu. Kalau dia diberikan sesuatu, tentunya saya bisa melihatnya. Selanjutnya ia menggambarkan bagaimana mereka berjalan menuju ke tempat kejahatan. Aisyah dan Brinkman masing-masing berjalan di atas satu rel kereta sambil berpegangan agar tidak kehilangan keseimbangan. Su-Fing berjalan di tengah di atas kayu bantalan. Sebab itu dia dapat mengatakan dengan pasti bahwa Aisyah tidak dibius. Mereka berjalan dengan cara aneh itu agar tidak menimbulkan suara berisik pada kerikil. Perjalanan dari rumah sampai ke Gang Sentiong itu memakan waktu paling sedikit 3/4 jam. Baru sesudah pukul 1 pagi lewat tengah malam kedua pembunuh itu pulang. Su-Fing tidak berlepotan darah. Pada Brickman terlihat tangan dan celana tidurnya berlumuran darah. Apakah Aisyah perempuan yang kuat, berotot? Dia cukup tegap, badannya agak besar. Apakah dia pernah sakit di rumah Anda? Belum pernah. Apakah Anda sanggup membunuh perempuan ini sendirian saja? Dengan cara dia terbunuh, itu tidak seterampil seperti yang terjadi itu. Sangat sukar untuk membunuh wanita tersebut. Kecuali jika saya mempunyai pisau lain. Untuk membuka pisau lipat itu aja, perlu digunakan 2 tangan. Mengapa mayat itu harus ditelanjangi? Karena menurut Brickman, nanti orang-orang dapat mengenalinya. Setibanya di rumah, pakaian korban malam itu juga dibakar dalam sebuah ember. Juga celana tertuduh dan celana Brickman yang berdarah ikut dibakar. Pisau yang dipakai membunuh dibuang ke dalam kali. Juga anting-anting korban dilenyapkan dengan cara itu. Setelah itu, terdakwa diminta untuk mengisahkan kembali secara tepat bagaimana mereka melakukan perjalanan malam itu sampai hal sekecil-kecilnya. Demikian pula perjalanan pulang. Waktu berjalan di atas rel kereta api itu, pernahkah Anda bertemu dengan orang lain? Iya, di dekat rumah kami bertemu 2 orang pribumi di dekat tiang isyarat. Ketika terlihat orang-orang itu mendekat, Brickman bilang kalau kami harus berjalan di parit yang segera kami lakukan. Apakah Anda juga berusaha agar tidak dikenali? Saya melihat Brickman menarik topinya sehingga menutupi mukanya. Apakah Anda menyapa orang-orang itu? Tidak, Dari pemeriksaan pendahuluan, ternyata bahwa ada 3 orang yang lewat. saya hanya melihat 2 orang. Lagi pula saya hanya melihat mereka secara sekelebatan, sebab saya memalingkan muka juga agar tidak dikenali. Apakah selama perjalanan juga terjadi insiden lain? Kami membantu Aisyah menerobos pagar kawat berduri. Apakah ia tidak merasa aneh bahwa kalian memilih jalan yang tidak wajar itu? Saya pun tidak mengerti. Mungkin Aisyah sedang memikirkan sesuatu yang lain, atau dia tidak memikirkan apa-apa lagi kecuali pembebasan Skefsma. Perempuan itu tak mengeluh apa-apa. Dia tidak minta naik sado atau apapun. Boleh dikatakan, dia malah tidak pernah mengatakan apa-apa. Pemeriksaan atas terdakwa pertama, Gramser Brinkman, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan hakim sekitar perkenalan dengan Emil Su-Fing, Shafsma, kemudian menyangkut kerjasama yang dilakukan oleh ketiga orang itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah pelaku dari kematian Aisyah bisa terungkap? Nantikan kelanjutannya di episode Tinggal Nama berikutnya. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.